Diskusi bersama dengan Bapak Dirham Syah selaku Development Director Maxim Indonesia yang sudah hadir di studio Closing Bell sore hari ini. Mas Dirham, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Mas Dirham sudah hadir begitu ya di Closing Bell sore hari ini. Ini menarik sebenarnya untuk kita melihat bisnis transportasi online begitu ya di Indonesia kan mulai marak, mulai berjamur begitu ya. Tapi saat ini seperti apa sih yang Anda lihat bisnisnya begitu ya, runningnya, berjalannya ini seperti apa? Pasti ya dalam semua bisnis ya, yang kita tahu juga ada yang namanya dinamika. Nah ya namanya dinamika ini ya ada yang namanya naik, ada yang namanya turun. Tapi kami tetap di Maxim kami tetap melihat itu sebagai potensi untuk ya mulai dari ekspansi, mulai dari penambahan layanan, mulai nambah produk dan lain-lain. Waktu itu Maxim sebenarnya masuk ke layanan retailing aja ya? Ya, pada awalnya sih kami fokusnya itu sebenarnya di transportasi aja, mulai dari taksi sama roda 2 untuk ojeknya. Cuman kami ngelihat dinamika masyarakat dan ada banyak kebutuhan, kami mulai coba expand juga nih di delivery. Delivery itu ada delivery motor, mobil, dan kargo, terus juga ada massage, sama ada cleaning juga. Oh oke, berarti lebih berkembang begitu ya. Nah kalau dilihat kan sebenarnya bisnis transportasi online secara keseluruhan mungkin sudah 10 tahunan ya atau lebih dari itu sepertinya ya penggunaan begitu ya, orang dimanjakan dengan kemudahan mencari transportasi online. Kalau sampai saat ini perkembangannya kalau yang diperhatikan begitu ya dari Mas Dirham ini sendiri seperti apa? Misalnya kan ada supply demand ya, artinya memang jumlah penggunanya lumayan banyak dan jumlah drivernya begitu ya, drivernya juga akhirnya bertambah begitu, peminat untuk menjadi bagian dari Maxim sendiri juga bertambah. Ini seperti apa yang dilihat dari tahun-tahun pertama sampai dengan sekarang? Kalau dari tahun pertama sih kami ngelihatnya karena waktu itu kami masih fokusnya di transportasi aja. Kami fokusnya awalnya cuma di situ, tapi karena apa namanya tetap nih yang saya balik lagi dinamika ini yang kita nggak bisa diemin nih, karena di situ banyak banget nih potensi-potensi yang utamanya itu kayak apalagi ditambah dengan penduduk kita nih yang cukup banyak. Nah dari situ sih untuk potensi baik apa namanya dari mitra driver juga untuk menambah pendapatan, dari sisi klien atau customer juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia gitu loh. Jadi seperti itu sih. Dinamikanya seperti apa sih yang lebih banyak terjadi? Dinamika dari sisi bisnisnya atau dinamika yang terjadi di lapangan? Artinya adalah pertumbuhan atau jumlah kebutuhan masyarakat ternyata nggak cuma transportasi doang gitu ya. Ada bagian lain yang sebenarnya bisa diisi oleh bisnis transportasi online gitu. Oke, jadi kita kalau ngomong dinamika ya balik lagi ada yang namanya supply, ada yang namanya demand ya. Nah kami sekarang tetap masih ngelihat supply demand ini itu masih balance sebenarnya. Jadi semakin banyak orang berminat untuk join atau bergabung sama kami sebagai mitra, dan semakin banyak juga para customer atau para klien pengguna baru juga bergabung bersama kami di dalam satu ekosistem kami. Sudah berapa banyak sih Mas Dirham mitra-mitra yang join di Kalau Maxim mitra sih kita dari Sabang ya, dari Sabang, Aceh sampai di Jayapura itu. Oh sekarang dari Sabang sampai Maroke sekarang ya? Malah sebenarnya sih kita lebih di luar ekspansi itu di luar Jawa sebenarnya. Jawa ini termasuk di tahun-tahun belakangan ini gitu. Jadi awalnya kami fokus di Sumatera, lanjut kami juga ke Kalimantan, Sulawesi. Nah setelah kami setelah analisa dan lain-lain kami lihat udah cukup mulai kuat, baru kami coba ekspansi masuk ke Jawa. Berapa tuh secara total jumlah seluruhan mitra yang join nih? Kalau dari mulai Maxim berdiri sampai dengan sekarang? Kalau mitra sih untuk sekarang yang jelas udah bisa memenuhi nih kebutuhan masyarakat, dan dalam pencarian driver itu nggak butuh waktu lama, hanya sekitar 2-3 menit. Jadi udah cukup masif lah sebenarnya. Ada 1000 atau lebih? Ya, bisa dibilang lebih lah, ribuan gitu ya. Lebih dari 1000, jadi ribuan in total dari Sabang sampai dengan Maroke. Nah ini aku pengen tahu deh dari sisi potret pengguna dari masing-masing daerah di Indonesia gitu ya. Ini seperti apa sih? Kalau di ibu kota apakah memang jauh lebih tight gitu? Layanan transportasi online lebih banyak begitu ya. Kalau misal di luar itu justru malah layanan yang lain, misalnya layanan ekspedisi yang jauh lebih mendominasi. Ini seperti apa sih? Oke, kalau kayak di kota-kota levelnya kayak metropolitan atau di atasnya kayak Jakarta, Surabaya, mungkin ada kayak Medan, itu mostly kita diiniin sama yang bagian transportasinya, terutama di roda 2.
itu sekitar 60%. Oke, 60% ya. Dari total ini dari total semua order ya ibaratnya kita ngomong sini. Terus kalau misalnya nih ada beberapa daerah yang sifatnya kayak tier 2 gitu ya, mungkin kayak daerah-daerah kabupaten, mereka lebih prefer itu untuk memakai layanan delivery kita. Oh, oke. Jadi kita juga punya satu layanan namanya food and shop. Nah, jadi food and shop ini nggak sekedar kita request minta anterin ke titik A atau titik B gitu loh, tapi juga customer atau klien juga bisa minta tolong untuk beliin sesuatu nih, entah di pasar atau di supermarket atau juga makanan yang dimana itu nggak ada tambahan atau additional fee yang lain gitu loh. Jadi contoh misal beliin makanan harganya 10.000 nih misalnya, udah yang dibayarkan ya cukup 10.000 harga makanan aja, ditambah sama biaya transportasinya. Aman nggak tuh buat bisnis tuh, Mas? So far sih aman, Mbak. So far aman begitu ya, sampai sejauh ini? Sejauh ini aman, malah itu jadi favorit untuk di beberapa kota. Terus juga untuk kargonya nih, di beberapa kota kayak contoh Pekanbaru, Palembang, klien di sana lebih suka pakai layanan kargo itu untuk pindahan. Oh, oke. Di sana juga favorable lah untuk layanan kargo kami di sana. Mostly mereka pakai untuk pindahan. Oke, ini menarik ya. Jadi memang karena berbagai macam ini. Tapi dari sebuah rapot, dari ada kargo pindahan, ada transportasi online, ada food gitu ya. Ini mana yang paling berkontribusi besar dari perusahaan? Yang untuk paling perusahaan? berkontribusi tetap kita di roda 2 sih, Mbak. Transportasi roda 2 sih. Kurang lebih ya sekitar 60-70%-an masih didominasi. Peringkat keduanya setelah roda 2 yang paling cukup banyak kontribusinya? Setelah itu kita ke roda 4. Oh, oke. Baru ke delivery. Oh, baru ke delivery gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Delivery kan juga sebagai salah satu layanan yang diberikan begitu ya, transportasi online. Tapi ada rencana begitu ya, beberapa tenan-tenan makanan besar katanya mau menghidupkan kembali layanan pesan antar mereka begitu ya. Nah, ini seperti apa para bisnis transportasi online melihat ini begitu ya, sebagai challenge baru, sebagai tantangan baru, atau gimana cara moles bisnisnya? Karena kan kita biasanya mau beli fast food A atau fast food B, kita tinggal masuk ke satu layanan transportasi online, kita tinggal ketik gitu ya. Nah, kalau ketika nanti mereka akan menghidupkan kembali layanan antar mereka, pasti kan akan ada pembatasan mungkin ya dengan transportasi online yang lain gini. Ini seperti apa nih, Mas? Sebenarnya itu kalau kami ngelihat itu malah sebagai potensi. Oke. Partnership. Jadi sebenarnya belakangan ini sih kita juga udah mulai banyak nih menerima offering dari beberapa chain food restoran atau apapun itu untuk pemenuhan delivery mereka, tapi dari platform mereka langsung. Oh, oke. Jadi itu kalau dari sisi transportasi online sih, kalau menurut saya sih itu peluang sih sebenarnya. Karena juga dalam maintain kita bisa katakan mitra atau driver itu kan nggak gampang ya. Jadi ketimbang para chain food perusahaan-perusahaan ini ribet dengan itu ya, mereka bisa pilih untuk join sama kita gitu loh. Jadi kita yang bakal provide untuk kebutuhan di sisi transportasi atau pengirimannya. Oh, jadi menggunakan third parties, menggunakan Maxim gitu ya sebagai partnership. Jadi sudah ada beberapa tawaran-tawaran begitu ya. Untuk masuk ke dalam bisnis itu begitu ya. Nah, sejauh ini kalau kita misalnya evaluasi kinerja bisnis lah ya, seperti apa sih berjalannya khususnya di tahun 2023 begitu kan, sebenarnya perkembangannya cukup masif ketika pandemi COVID-19 ya, dan kurang lebih sekitar 4 tahunan, 3 tahun 4 tahunan begitu ya. Ini seperti apa sih reviewnya begitu dari kinerja bisnisnya Maxim sendiri? Oke, kalau kita bicara review kan paling balik lagi nih ke revenue ya. Oke, kalau jadi dari revenue tahun lalu kita bisa catat ada kenaikan sebesar 52% dibandingkan sama tahun 2022. Jadi selain revenue juga kita juga ngelihat dari kenaikan pertambahan dari pelanggan baru dan mitra baru juga. Jadi key point-nya di situ sih sebenarnya. Key point-nya berarti penambahan mitra baru juga yang termasuk di dalamnya ya. Ada target-target khusus nggak sih yang mau dikejar gitu? Idealnya nih untuk bisa mencakup atau bisa memenuhi kebutuhan seluruh Indonesia setiap sudutnya gitu ya, harus sekian gitu. Oh, ada sih sebenarnya, Mbak. Jadi kita kan biasanya
kita analisa kayak satu daerah tertentu nih, pasti kita analisa kayak ada berapa sih jumlah penduduknya, ada berapa sih apa namanya mungkin kayak perusahaan-perusahaan besar atau ya kayak semacam keadaan ekonominya lah seperti itu. Terus juga seberapa luas daerah tersebut gitu. Jadi kita udah punya ada sih kalkulasinya seperti itu. Oke, yang beberapa yang saya baca fun fact-nya adalah Maxim ini juga menggunakan kearifan lokal ya. Jadi ada bentor juga katanya Iya, di Medan begitu ya. Di Medan, dan yang apa paling sustain, paling sukses kita di Gorontalo. Di Gorontalo. Ini bisa diceritain kenapa kemudian kan bentor itu kan kendaraan yang mungkin lokal gitu ya, becak motor gitu ya. Dan kenapa kepikiran juga gitu untuk menggarap segmen ini? Jadi waktu kami pertama coba expand nih khususnya di daerah Sulawesi ya. Jadi kami ngelihat di sini ada karakteristik yang agak berbeda nih dengan Sumatera, Kalimantan dan Jawa gitu. Apalagi kan banyak juga nih di kota-kota lain bentor itu dulu ada, cuman namanya kan beda-beda nih kayak bemo mungkin atau apa, dan sekarang kan udah perlahan-lahan pada hilang semua nih. Nah cuman ada satu kota nih Gorontalo yang sampai sekarang pun itu masih aktif gitu, masih apa namanya masih dipakai sama masyarakat di Gorontalo khususnya. Nah makanya kami juga ngelihat ini peluang ya, kita coba koordinasi nih dengan masyarakat lokal, gimana misalnya kalau kita adakan ini apa namanya layanan khusus bentor ini, dan ternyata responnya sangat positif. Oke. Sampai sekarang itu jadi favorit lah kalau di Gorontalo. Kalau di Gorontalo jadi favorit ya, jadi pilihan ya. Ya, jadi sebenarnya kan jadi lebih simple ya. Ada atapnya dikit, bisa bawa barang lebih banyak seperti itu. Ini kalau dilihat kan sebenarnya Indonesia banyak ya kearifan lokal dan kendaraan-kendaraan uniknya juga banyak ya. Kita mungkin di Jakarta masih banyak bajai nih ya contohnya. Kemudian mungkin kalau di daerah Jawa ada delman, ada apa gitu. Kepikiran nggak sih untuk merambah juga gitu? Artinya adalah ya lebih mempermudah, sudah tidak ada lagi kan kalau selama ini kita masih tawar-menawar gitu. Tapi kan kalau kita pakai transportasi online sudah di track, sudah diukur gitu ya biayanya. Apa sebenarnya kita ada juga ngelihat yang lain nih, mungkin dulu sempat kepikiran gimana sih apa bajai-bajai yang di Jabodetabek nih atau Jakarta khususnya, apakah ada potensi di situ. Nah jadi kita udah coba nih kita bicara dengan apa namanya pihak terkait, kayak contohnya Dinas Perhubungan Provinsi. Adalah beberapa konsep-konsep dari Dinas Perhubungan nanti yang mungkin kalau misalnya ternyata setelah analisa ini bisa kita kerjakan, nah mungkin nanti kita bisa mulai juga masuk di situ.